aku Winanda Arum, NPM 2415051-086. Di sini aku dari kelompok 2 praktikum SCG Teknik Geofisika Universitas Lampung. Nah, pada praktikum kemarin aku menggunakan aplikasi QGIS untuk menggunakan data vektor dan data raster. Nah, tujuan aku juga membuat video ini karena aku ingin mengimplementasikan hasil praktikum aku kemarin dan ini juga sebagai tugas praktikum. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Langkah yang pertama yang pastinya kita buka aplikasi QGIS-nya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung aja klik yang New Empathy Project. Nah, jika sudah, kita ke bagian yang pojok kiri ini yang Project. Lalu kita ke Properties. Lalu kita pastikan koordinat sistem yang kita pakai itu di WGS 84. Lalu langsung kita klik OK. Nah, sudah. Jika sudah, maka kan tampilannya akan kosong, akan biasa aja kayak gini. Nah, jadi langkah yang pertama kita akan memasukkan data vektor yang kita punya. Jadi caranya kita ke bagian layer, setelah itu kita klik add layer dan add vector layer. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, habis itu kita klik. Untuk tampilannya seperti ini, di bagian search kita klik yang titik 3 ini. Lalu kita memasukkan data vektor yang kita punya. Di sini aku menggunakan data vektor Kabupaten Lampung Tengah. Nah, data vektor Kabupaten Lampung Tengah ini untuk data vektornya kan berbentuk filenya SHP, sedangkan di sini ada jenis beberapa file lainnya. Jadi langkah cepatnya kita ke bagian all files, lalu kita cari yang RC subfiles. Jadi seperti ini. Lalu kita klik. Nah, lalu ke bagian administrasi kabupaten aku pilih yang ini. Jadi kita open. Lalu jika sudah seperti ini tampilannya, langsung kita klik add. Kita close, maka akan muncul data vektor seperti ini. Nah, langkah yang kedua kita akan memasukkan data raster yang kita punya. Jadi caranya masih sama yang kayak tadi, kita klik layer, klik add layer dan add raster layer. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lanjut kita klik. Nah, untuk di bagian short sama juga kita klik yang titik 3. Klik titik 3, lanjut kita ke bagian data dem yang kita punya. Di sini aku mau masukin data dem. Terus kita klik open. Nah, data dem ini kan ada banyak nih. Jadi di sini kita tuh akan memasukkan semua data yang kita punya. Jadi caranya kalian itu bisa klik Ctrl A atau di sini caranya aku klik kiri, aku langsung tarik ke bawah seperti ini maka biar lebih cepat. Nah, lalu kita open. Nah, jika sudah langsung kita add aja. Dulu boleh kita close. Oke, lalu kita tunggu datanya masuk. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini data raster yang kita punya. Yang aku kecilin agar lebih jelas. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menggabungkan dua data tersebut. Caranya gimana tuh? Caranya kita ke bagian raster, lalu kita ke bagian miscellaneous ini, terus ke bagian merge karena kita ingin menggabungkan kan. Tampilannya seperti ini. Lalu kita klik. Nah, untuk di bagian input layer ini, kita klik titik 3. Lalu kita select all, karena semua data dem yang kita masukkan tadi itu akan otomatis tertera di sini. Jadi kita langsung select all aja biar gampang. Lalu bagian input layer kita klik. Nah, untuk output data type-nya kita pilih yang float 32. Nah, untuk di bagian gabungan ini kita bisa namain file kita agar mudah untuk dicari. Jadi caranya kita klik titik 3 di sini, lalu kita save to file. Setelah itu kita bisa simpan filenya dimanapun. Aku mau namain dia tuh gabungan. Nah, kita save. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, maka langkah selanjutnya tinggal kita run. Kita tunggu. Pokoknya hasil run ini jangan di close dulu sebelum dia menampilkan hasil komplit. Kita tunggu dulu. Oke, sudah komplit seperti ini, maka baru boleh kita close.
Nah, ini adalah data gabungan yang kita punya tadi. Maka, langkah selanjutnya adalah kita akan memotong kedua data tersebut. Jadi, caranya masih di bagian yang tadi, kita klik raster, lalu kita kliknya bagian extraction, karena kita ingin memotong. Nah, lalu klik yang clip raster by max layer, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik. Nah, untuk input layernya ini sudah otomatis data gabungan yang kita buat tadi. Untuk max layernya, itu adalah data vektor yang kita punya tadi. Jadi caranya cepat itu kita klik aja 2 kali di bagian tabel ini, kayak nah, itu akan langsung muncul. Oke. Nah, untuk search CRS-nya itu kita klik terus kita pilih project. Nah, untuk di targetnya juga sama, kita pilih yang project. Nah, di sini juga kita bisa simpan nama filenya yang agar mudah kita ingat. Caranya masih sama kayak yang di sebelumnya tadi. Kita tinggal klik titik 3 di sini, lalu save to file. Lalu tinggal kita simpan di sini. Aku mau namain perpotongan. Nah, lalu kita save. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka langsung kita run. Oke, kita tunggu aja. Sama kayak yang tadi, kalau belum komplit jangan di-close dulu. Maka harus nunggu komplit dulu baru boleh di-close. Nah, sudah komplit baru boleh di-close. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, kita scroll di bagian bawah sini untuk mencari data vektor pertama banget yang kita masukin. Nah, nih di bagian bawah banget itu kita klik, lalu kita klik kanan, kita klik move to top. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita boleh nih hapus data Demnas yang kita tadi pakai atau kita unchecklist. Tapi kalau di unchecklist satu-satu memakan waktu banget. Jadi kita bisa hapus aja nggak apa-apa. Cara cepatnya itu kita klik bagian Demnas ini, lalu kita klik shift. Nah, di keyboard kan ada tuh logo panah kanan kiri atas bawah. Sambil klik shift, kita klik logo panah yang ke bawah. Jadi dia akan otomatis ke scroll ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan, lalu kita pilih yang remove layer. Nah, di sini kita pastiin lagi untuk data yang kita hapus adalah 30 karena data yang kita masukkan juga tadi 30. Lalu kita klik oke. Nah, yang tersisa kan hanya 3 data yang kita buat tadi. Langkah selanjutnya, di bagian administrasi atau data vektor kita tadi, itu kita klik kanan, terus kita klik properties, kita klik outline red di sini. Nah, selanjutnya di sini bebas ya, kalian bisa pakai outline blue, outline green, tapi di sini aku memakai yang outline red. Lalu ke simple line. Nah, untuk bagian stroke width ini itu kita turunin jadi 0,56. Nah, seperti ini. Lalu ini langsung kita oke aja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini jika sudah. Untuk selanjutnya kita ke bagian perpotongan. Itu kita klik kanan, lalu kita properties. Nah, untuk di bagian band rendering atau render type itu kita pilih yang multi band color. Untuk di bagian sini kita ke bawah nih, ke bagian invert color ini kita checklist dan bagian colorize kita juga checklist. Maka langsung kita oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini kan masih ada nih kayak layar hitam, layar putih. Itu caranya kita tinggal unchecklist yang gabungan aja. Nah, maka tampilan akhirnya seperti ini guys. Oke, jadi ini hasil pengimplementasian praktikum aku kemarin. Jadi data vektor dan data raster yang kita gabungkan dan juga kita potong hasilnya seperti ini. Tada! Thank you guys. Mungkin itu aja yang bisa aku bawain. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan kepada asisten dosen praktikum, teman-teman aku memohon maaf juga kalau ada salah kata ataupun kekurangan. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.